Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indira Magustina dengan NIM 44412300058. Di sini saya akan melakukan uji regresi linier sederhana untuk memenuhi salah satu syarat mata kuliah ekonometrika dengan dosen pengampu Bapak Dr. Aliuddin SPMP dan Pak Tatang Sutisna SPMSC, dan asisten praktikum yaitu Teh Alia Asyifa, Teh Mas Lutfia Zahara, dan Teh Naila Fitriani. Di sini ada data yang akan kita uji, yaitu mengenai kualitas produk untuk variabel X-nya dan keputusan pembelian untuk variabel Y. Di sini ada 12 data, bisa dilihat. Lalu langsung aja kita uji data tersebut ke dalam SPSS. Kita copy datanya, Ctrl C, kita buka aplikasi SPSS-nya yang kita konversi pada data view. Lalu kita ke variabel view, kita klik name X, dan yang tadi itu Y, selanjutnya measure, kita ubah jadi scale, kita klik data view, kita klik analyze, calculation, dan nilai. Jadi untuk independen kita masukkan median atau kemudian merupakan variabel yang dipengaruhi. Jadi untuk kualitas produk itu kita masukkan ke variabel independen karena tidak dipengaruhi. Jadi kita pilih statistik, biar dimension ke charts, continue, lalu plots untuk data iterasi untuk X dan ekspresif itu kita masukkan 3. Lalu histogram ke charts dan normal probability buat charts juga. Selanjutnya kita continue, lalu kita klik OK, dan akan muncul hasilnya seperti berikut. Ada variable entry, terus model summary, ANOVA, koefisien, residual statistik, histogram, multiplier, dan juga scatter plot. Sekian, kita copy datanya, Ctrl C, kita buka aplikasi SPSS-nya yang kita. Tabel yang pertama kita dapetin yaitu tabel summary. Tabel ini menjelaskan mengenai besaran nilai korelasi atau nilai seberapa kuat hubungan antara variabel independen yaitu kualitas produk dengan variabel dependen yaitu keputusan pembelian. Nah, nilai R yang kita dapatkan yaitu sebesar 0,138, yang berarti hubungan variabel X dan Y-nya itu sangat lemah. Nah, selanjutnya itu di tabel summary kita juga memperoleh nilai koefisien determinasi atau R-square yaitu sebesar 0,019. Artinya apa? Itu tuh diartikan bahwa pengaruh variabel bebas yaitu kualitas produk terhadap variabel terikatnya yaitu keputusan pembelian adalah sebesar 1,9%, dan sisanya 98,1% itu dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak kita teliti dalam penelitian ini. Nah, tabel yang kedua yang kita dapatkan yaitu tabel ANOVA. Nah, di tabel ANOVA ini kita bisa mengetahui bahwa tingkat signifikansi dari data tersebut itu adalah sebesar 0,668 atau lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat diartikan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel kualitas produk atau variabel X terhadap variabel keputusan pembelian yaitu Y. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada tabel koefisien. Di sini kita bisa melihat bahwa nilai konstan yang kita peroleh yaitu sebesar 53,250, sedangkan untuk nilai koefisien regresinya sebesar 0,103. Maka persamaan regresi yang terbentuk yaitu Y sama dengan 53,250 plus 0,103x. Maka penjelasannya itu 53,250 ini mengandung arti bahwa nilai konsisten variabel keputusan pembelian sebesar 53,250. Sedangkan untuk 0,103 ini dapat diartikan bahwa setiap penambahan 1% dari nilai kualitas produk, maka nilai keputusan pembelian bertambah sebesar 0,103. Serta nilai B tersebut itu bernilainya positif. Jadi kita bisa mengatakan bahwa pengaruh dari variabel kualitas produk atau variabel X terhadap keputusan pembelian atau Y itu arah pengaruhnya itu positif. Maka
berdasarkan output SPSS tersebut kita bisa mengatakan bahwa jumlah kualitas produk itu berpengaruh tapi tidak signifikan terhadap keputusan pembelian. Nah, kita bisa lihat juga pada tabel koefisien, yaitu untuk nilai signifikansi dari tabel koefisien itu diperoleh bahwa sebesar 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kualitas produk tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel keputusan pembelian. Nah, berdasarkan nilai T juga bisa kita lihat bahwa diketahui untuk nilai T hitungnya itu sebesar 0,442 atau lebih besar dari T tabel yang kita peroleh, yaitu sebesar 1,796. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara variabel kualitas produk X terhadap variabel keputusan pembelian Y. Selanjutnya, di sini ada grafik normal PP plot. Nah, berdasarkan grafik normal PP plot tersebut, kita bisa melihat bahwa sebagian besar titik-titik itu berada di dekat garis diagonal. Hal ini tuh nunjukin bahwa residual atau kesalahan model itu terdistribusi secara normal, sehingga untuk asumsi normalitas itu terpenuhi. Selanjutnya ada grafik scatter plot. Di grafik scatter plot ini tuh nunjukin bahwa setiap titik-titiknya itu nyebarnya secara acak dan enggak membentuk pola tertentu. Jadi ini tuh berarti bahwa kesalahan dari prediksi model itu tersebarnya merata, sehingga untuk asumsi yang penting dalam uji regresi yaitu homoskedastisitas itu sudah terpenuhi. Selanjutnya di sini ada histogram. Nah, berdasarkan histogram residual terlihat bahwa distribusi residual ini membentuk pola yang menyerupai kurva normal atau lonceng. Nah, dan bentuknya itu simetris di sekitar 0. Hal ini nunjukin kalau misalnya residual itu terdistribusi secara normal, sehingga asumsi normalitas dalam model regresi terpenuhi. Sama seperti normal PP plot, cuman ini bentuknya dalam histogram. Untuk meannya sendiri itu ada di 5,00, error itu 16, dan standar deviasinya itu sama dengan 0,953, sedangkan untuk datanya yang tadi kita gunakan itu ada 12. Sekian video uji coba regresi linear sederhana dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.